Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam anak-anak. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menerangkan tentang pengertian poros maritim dunia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, beserta tantangannya dan serta pilar-pilarnya. Jadi, kalau kemarin kita sudah membahas bahwa Indonesia memiliki potensi secara letaknya, karena dia memiliki letak yang sangat strategis. Yang kedua, karena memiliki sumber daya kelautan yang sangat potensial untuk mendukung negara Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Makanya yang ketiga ini, selain sumber daya kelautan serta lokasinya, Indonesia memiliki sejarah yang sangat mendukung menjadi negara poros maritim dunia. Nah, terkait dengan sejarah, jadi ada dua kerajaan yang sangat berjaya pada aspek kemaritimannya. Itu ada Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit. Kalau misalnya Kerajaan Sriwijaya, ini dia memiliki pelayaran serta perdagangan yang sangat kuat di Selat Malaka. Selat Malaka itu mana toh, Bu? Selat Malaka itu adalah selat di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Selat itu tahu kan apa? Benar, selat itu merupakan perairan laut yang sangat sempit yang diapit oleh dua daratan atau dua pulau. Nah, itu merupakan selat, dan Selat Malaka merupakan selat yang memiliki keramaian jalur lalu lintas internasional. Jadi, banyak sekali kapal-kapal internasional itu melalui Selat Malaka untuk berlayar antar benua. Itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya memiliki aspek yang sangat kuat karena sudah menguasai jalur Malaka saat masa Kerajaan Sriwijaya itu berjaya. Yang kedua, kerajaan yang sangat berjaya di bidang kemaritiman di Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Jadi kalau Kerajaan Sriwijaya itu tadi, sebelum Majapahit, Kerajaan Sriwijaya dulu, kemudian ada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit itu memiliki armada dagang yang sangat kuat. Pelayaran armada dagangnya sampai ke Madagaskar melalui Lautan Hindia, serta juga sampai ke Cina melalui Laut Cina Selatan. Jadi, armada dagang pada saat Kerajaan Majapahit itu juga sangat kuat, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kemaritiman yang sangat kuat pula. Itu adalah sejarah. Yang kedua, selain karena tadi kita sudah memiliki potensi, yaitu di bidang sejarah, lokasinya, serta sumber daya kelautan, sehingga kita menjadi negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara poros maritim dunia. Tentunya potensi itu tidak serta-merta langsung mudah kita capai. Kita memiliki tantangan untuk menjadi negara poros maritim dunia, dan setidaknya ada dua tantangan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Tantangan itu berasal dari tantangan internal, yaitu tantangan dari kita sendiri, serta tantangan eksternal yang ada kaitannya dengan pihak luar, negara lain gitu. Tantangan internal yang berarti tantangan dari diri kita sendiri terkait dengan keterbatasan sarana prasarana. Jadi kita itu memiliki keterbatasan sarana prasarana pelabuhan. Kita ambil contoh sama-sama di Selat Malaka. Pelabuhan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan pelabuhan yang di negara lain, misal saja Singapura, itu memiliki ketimpangan sarana prasarana. Sehingga memang banyak kapal-kapal yang berlabuh di Singapura daripada misal di Indonesia. Selain perbandingan antara negara Indonesia dengan negara yang lain, ketimpangan sarana prasarana antar pulau di Indonesia juga sangat tinggi. Itu bisa menyebabkan disparitas harga antar pulau. Sama-sama barangnya sama, tapi harganya bisa berbeda karena pulaunya berbeda. Harga barang tertentu di Jawa itu misal 10.000, tapi di Papua bisa saja itu menjadi 20.000 atau bahkan 50.000. Jadi disparitas harga itu bisa terjadi di Indonesia meskipun sama-sama negara tapi beda pulau. Itu adalah karena terbatasnya sarana prasarana. Yang kedua, tingkat kriminalitas di Indonesia itu juga tinggi. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat perompakan tinggi di Asia Tenggara. Dan itu sudah ada penelitian yang menunjukkan, meskipun memang itu tahun 2005-an, tapi memang
perairan di Indonesia belum benar-benar terbebas dari kriminalitas di laut, yang salah satunya adalah tingkat perompakan. Selain tentunya ada kriminalitas yang lain, dan itu memang menjadi salah satu pertimbangan para kapal internasional itu melalui lautan Indonesia. Yang ketiga, tumpang tindih tupoksi kebijakan. Jadi yang mengurusi tentang kelautan itu memang tidak hanya sekedar satu kementerian, tapi beberapa kementerian, dan masih ada tupoksi-tupoksi yang tumpang tindih, sehingga memang kerjasama kementerian dalam bidang kemaritiman itu memang diperlukan untuk menyeimbangkan tupoksi kebijakan sehingga tidak ada tumpang tindih tupoksi kebijakan. Yang selanjutnya, tantangan dari faktor eksternal. Jadi kalau dari faktor eksternal itu memiliki tantangan berupa sengketa perbatasan. Jadi Indonesia itu memang sangat luas, beberapa negara tetangga kita masih memiliki sengketa perbatasan di laut, sehingga ini menjadi tantangan di bidang eksternal untuk Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Dan tantangan sengketa perbatasan ini perlu untuk diselesaikan nanti melalui tindakan-tindakan yang sudah dikemukakan di pilar poros maritim dunia. Itu adalah tantangannya. Jadi kalau tadi kita memiliki potensi, sehingga potensi itu mengandung pula tantangan, dan tantangan ini juga perlu untuk ditindaklanjuti melalui tindakan-tindakan real, dan salah satunya melalui pilar-pilar poros maritim dunia. Jadi saat konferensi tingkat tinggi Asia Timur yang diselenggarakan di Myanmar pada tanggal 13 November 2004, Jokowi itu, presiden kita, mengemukakan 5 pilar poros maritim dunia yang terdiri atas budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan tentunya keamanan maritim. Nah, 5 pilar ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya maritim. Jadi kita perlu membangun budaya maritim di Indonesia sehingga budaya maritim itu menjadi identitas nasional, sehingga masyarakat itu menyadari bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat budaya yang memiliki sejarah kemaritiman dan memiliki potensi untuk menjadi negara poros maritim, sehingga masyarakat menjiwai bahwa dia berbudaya maritim. Budaya laut itu bisa merasuk internal dalam diri masyarakat Indonesia. Yang kedua, ekonomi maritim. Jadi kalau berkaitan dengan potensi, Indonesia itu memiliki potensi sumber daya kelautan. Nah, sumber daya kelautan ini harus dikelola dengan baik, tapi jangan lupa untuk melestarikan potensi kelautan itu. Jadi tidak hanya sekedar dikelola kemudian dieksploitasi dan akhirnya hilang, tapi juga harus mempertimbangkan kelestarian dari potensi kelautan tadi, sumber daya maritim. Yang ketiga yaitu konektivitas maritim. Konektivitas maritim jadi memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana prasarana perhubungan dan pariwisata laut. Tadi kita sebut bahwa salah satu tantangan di Indonesia adanya kekurangan sarana prasarana di pelabuhan. Nah, ini menimbulkan konektivitas alias hubungan antar pulau di Indonesia saja berkurang, dan itu tadi kita sebut bahwa ini dapat menyebabkan disparitas harga. Selain tentunya konektivitas antar pulau, nanti juga konektivitas antar negara, jadi antara Indonesia dengan negara tetangga ataupun negara lain di dunia. Ini perlu diperbaiki melalui konektivitas maritim. Yang keempat yaitu tentang diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini merupakan optimalisasi soft power dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritim. Jadi salah satu tantangan kita itu tadi adalah adanya permasalahan sengketa perbatasan antar Indonesia dengan negara tetangga. Nah, ini perlu dilakukan melalui kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu adalah kerjasama antar Indonesia dengan negara lain. Artinya itu hanya menyangkut dua negara, dan kerjasama multilateral antara Indonesia dengan negara-negara
tetangga ataupun negara yang lain, dan itu menyangkut banyak negara sehingga disebut sebagai kerjasama multilateral. Selain tentunya terkait sengketa perbatasan, masih juga bisa ditingkatkan melalui kerjasama-kerjasama di bidang lain, dan tentunya itu mendukung Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Yang kelima yaitu keamanan maritim. Jadi kita sebut bahwa perompak di perairan Indonesia memang masih tinggi, sehingga kita perlu menyiapkan hard power untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Jadi kita perlu melakukan peningkatan keamanan maritim, keamanan di perairan laut melalui apa? Melalui kekuatan pertahanan maritim. Jadi ke depan diharapkan perompak-perompak itu bisa diatasi karena kita memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tinggi, sehingga Indonesia memiliki perairan yang bebas dari perompakan karena kita memiliki pertahanan yang sangat kuat. Begitu penjelasan dari negara Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, dari potensi, kemudian ada tantangan, serta tindakan-tindakan melalui pilar-pilar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga kalian dapat memahami materi di bab pertama kelas 11 ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa saja langsung menghubungi Ibu. Demikian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.